Salam budaya. Pinanggi malih kalian kula channel Dalami Suroso saking Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini kula namung badhe sedikit mengulas perjalanan kemarin pada tanggal santai mawon nggih kalih ngrokok ajeng mboten sepaneng. Sedikit mengulas perjalanan kemarin pada tanggal 22 Agustus 2022. Kula nampi dawuh saking sanak sederek ingkang mapan wonten Merauke, Papua, utaminipun Kampung Margamulya. Menika semanten ngawontenaken event inggih menika kirab budaya sama acara bersih dusun yang diselenggarakan terdiri dari 2 distrik, 1 distrik Semangga sama distrik Margamulya, dan tidak lupa didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah yaitu Bapak Bupati Merauke. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sedikit mengulas perjalanan kemarin, mulai dari rumah sampai di bandara, sampai di lokasi yang kita tuju, sampai proses pergendaran, sampai kita pulang lagi. Wajan era umum penuh dengan liku-liku, pokoknya wajan luar biasa. Kemarin berangkat itu tanggal 19, kira-kira dari Boyolali itu sekitar jam 1 siang, ya 1 sore lah, 1 sore kita berangkat dengan teman-teman. Kula namung bawa 1 pengendang sama pendembung 1 sama bukan penyanyi ini, bukan presiden tapi penyanyi 2, kemudian pelawak 1. Dedek ternyata dari teman-teman kru saya sudah saya briefing dulu, sudah vaksin belum. Alhamdulillah semua mereka sudah vaksin sampai dosis 2, karena persyaratan untuk perjalanan tingkat domestik itu hanya berbasic vaksin 2, tidak sampai ke vaksin 3 yaitu booster. Itu sudah boleh. Kalau pakai booster itu harus perjalanan luar negeri sudah vaksin booster, katanya dari informasi pihak customer service Lion Air. Berangkat dari Boyolali naik travel tol, akhirnya sampai juga di Bandara Surabaya. Kita masuk, kita cek barang dulu, diperiksa oleh pihak petugas dari barang-barang, koper dan sebagainya. Saya sih kurang tahu bahasa-bahasa tentang di pesawat, soalnya baru kali ini saya itu dalang sampai keluar Jawa. Istilahnya apa ndak tahu. Wong diso. Jadi wong diso wis ora tau ning pesawat, dadi tontonan gitu. Entah itu dicek dari barang-barang, ditimbang, semua lolos, tidak ada masalah. Terbang dari Surabaya itu sekitar kita tiba di Surabaya itu jam 5. Kemudian kita nunggu sampai beberapa jam, itu jam 6. Habis jam 6 kita landing dari Surabaya. Bus naik pesawat baru kali ini. Wah, betulnya sih saya tuh takut ya, enggak takut, soalnya prinsip dalam hidup saya itu kan
hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Bagi saya pribadi, tapi bagi teman-teman saya tidak tahu. Soalnya dalam hidup saya itu ketika saya masih diberi hidup di dunia, berarti saya masih diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk berdharma menurut pribadi saya. Jadi ketika masih hidup kita berdharma, dan ketika kita sudah dipanggil Tuhan itu selesai. Jadi tidak perlu ditakutkan, karena toh kita takut mati, suatu saat pun kita akan dipanggil Tuhan, berangkat landing des dari Surabaya sampai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita itu landing saat perjalanan di udara dengan pesawat Lion Air itu sekitar 1:10 menit lah, 1 jam lebih 10 menit. Kita lepas landas, landing di Bandara Makassar dengan selamat, tidak ada kendala, des turun. Kemudian kita turun untuk transit pesawat berikutnya. Tunggu, itu bahasanya itu kalau mau barang-barang itu boarding apa itu, saya tidak kurang begitu paham itu. Detik pengecekan, des kita transit, istirahat kurang lebih ya agak lama sih itu, sampai 2 jam kalau sampai pusing saya itu, sampai ngopi sambil rokokan di ruang smoke room itulah, tidak tahu itulah, sama teman-teman itu yang suka ngerokok sih Kak. Setelah kita landing dari Bandara Sultan Hasanuddin dengan tujuan kita menuju ke Bandara Jayapura lah, saya tidak tahu bandaranya apa, saya kurang tahu. Coba ini saya lihat bandaranya apa tuh kalau di Jayapura itu. Ini tiketnya, ini tiketnya. Dikirain saya bohong, ini tiketnya. Coba tak baca dulu. Itu di Jayapura. Dari Sultan Hasanuddin Makassar ke Jayapura. Itu perjalanan bagus, tidak ada kendala, cuman sedikit ada berawan. Ya, saya rasa itu penerbangan sangat sempurna lah, tidak ada masalah. Sampai di Jayapura itu agak lama perjalanannya, sekitar 2,5 atau 3,5, saya agak lupa itu. Sampai saya tidur, bangun lagi, belum landing, tidur bangun lagi. Setelah itu dari pramugari kita siap-siap, sabuk pengaman, landing, turun dengan selamat, istirahat lagi, transit lagi dari Jayapura menuju Merauke. Itu transit sekitar 1 jam lebih sedikit. Kita berangkat dari Jayapura menuju Merauke. Itu sekitar agak lumayan sudah saya itu sampai di Merauke itu, kalau perjalanannya cuma 1 jam, tapi sampai di sana itu udah pagi, udah jam 6 kalau tidak salah, jam 6 kurang lah, itu matahari sudah kelihatan. Jadi udah pagi, kita landing dengan selamat, barang-barang udah keluar dari yang muter-muter itu loh, wah, nunggu sampai lama, ada koper dari kru saya yang kesingsal, ternyata dicari, udah ketemu, selamat, kita dijemput panitia, terus kita naik mobil, itu dijemput ada 3 mobil, yaitu dari panitia, itu bendahara panitia, siapa ya, agak lupa namanya itu, padahal uangnya belum habis, dah lupa orangnya. Oh iya, itu bendaharanya Bapak Haji Harsono itu, iya Pak Harsono kalau tidak salah. Kemudian sama panitia bagian seksi transportasi itu Mas Dian, sama satunya itu lupa saya itu, tapi orangnya gini, ternyata orang Merauke itu ramah-ramah, ternyata yang jemput itu orang Jawa semua.
Jadi wah ya ramah sekali ya, terima kasih. Kita dijemput naik mobil 3, barang-barang ada di mobil 1, yang lain naik mobil yang 2, langsung des. Perjalanan cuman dari bandara menuju ke tempat kita mau manggung itu cuman butuh waktu 30 menit waktu itu. 30 menit ya, saya masih ingat. 30 menit dalam perjalanan kita dibawa dulu istirahat sejenak, kita makan pagi di warung makan Padang, dan kita makan langsung kita sampai di lokasi tepat tanggal 20 itu, tanggal 20 Agustus 22. Kita istirahat pagi, kemudian sorenya kita briefing dengan kru dan karawitan yang ada di Merauke, Papua sana. Wush, ternyata hebat. Biarpun penabuhnya sepuh-sepuh tapi kompak. Itu padahal informasi dari beliau-beliau itu nabuh gamelannya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun yang lalu baru nabuh kemarin itu tanggal 20. Kemudian kita briefing, kita cocokkan dengan kru saya. Ya, namanya juga pun sepuh, ya kita nabuhnya ya semampu beliau. Jadi kita padukan, kita atur serapi mungkin. Alhamdulillah proses pergelaran berjalan lancar. Tapi pergelaran di Merauke itu kalau kita bandingkan di Pulau Jawa itu waktu manggung itu sangat beda sekali. Kalau di Jawa itu saya kalau pas pentas itu lakon itu masih sangat utama. Jadi bagi penanggap itu lakon masih diutamakan. Hiburan ya utama, tapi lakon tetap dipegang. Tapi untuk pergelaran kemarin itu lucu sekali. Dari panitia karena udah lama nggak wayangan, itu lucu. Kita mulai wayangan jam berapa? Jam setengah 9 sore. Saya itu malam gedok dek itu saya pakai jejer itu cuman sekitar jejer sama prolog depan, jejer, kemudian ada flashback kita perangan. Saya kan udah tahu kalau warganya minta hiburannya yang banyak, jadi pas adegan perang saya tampilkan di depan, nanti di belakang cuman tambahan pas perang gagal. Itu sampai setengah 10 kalau enggak salah. Enggak sampai. Setengah 10 itu udah masuk limbuan. Setengah 10 itu sudah langsung oper limbuan. Limbuan sampai jam berapa? Sampai jam setengah 3. Itu sampai setengah 3 itu limbuan saja itu. Jadi antusias warga Merauke, dan terima kasih untuk semua anggota Dewan, DPRD, dan dari seluruh fraksi, baik itu dari Demokrat, dari Golkar, dari PKS dan sebagainya. Wah, luar biasa antusias mereka, bergoyang, berjoget dengan penyanyi dan lawak yang saya bawa dari Jawa Tengah. Luar biasa, beliau sangat mendukung sekali dengan adanya pergelaran wayang yang sudah lama sekali tidak ada itu. Saya sendiri ya saya buat Bapak anggota Dewan dan warga masyarakat di Kampung Marga Mulya, umumnya di distrik Semangga sama Tanah Miring, memang saya loskan, monggo gitu bagi saya, monggo kita hiburan bersama-sama. Soal lakon, ya memang saya pribadi tetap lakon itu tidak saya potong, tidak saya pangkas, cuman saya buat seminimalis mungkin. Jadi sampai setengah 3 itu limbuan saja itu sampai setengah 3. Kemudian sampai setengah 3 itu saya masih begini, monggo para penonton, monggo para bapak-bapak niki lanjut nopo lakone dilanjutne nopo limbuane terus. Sampai gimana jawabnya pun pada lakone lanjut riyen, kula tak istirahat mengke sambung melih. Hebatnya begitu. sampai kewalahan yang joget sama nyawer itu wes luar biasa. Kru saya itu dapat wes lumayan lah
lumayan dapatnya saweran tuh. Saya sendiri ya juga dapat lumayan. Terima kasih untuk anggota dewan yang telah mendukung pergelaran, dan utamanya Bapak Bupati yang telah mendukung sepenuhnya sehingga berjalan dapat lancar. Kemudian itu saya pernah gagal karena mengingatkan sudah mbah-mbahnya kan sepuh, saya tidak pakai budalan. Nah, toh budalan kan soal kan panitia yang penting hiburannya dapat Pak Dalang. Oke, siap Pak. Kita sedikit refresh, perang gagal, cuman makan waktu setengah jam. Jam 3 limbuan lagi. Kita goro-goro itu jam 3. Kita goro-goro sampai jam berapa, Lur? Kita goro-goro itu mulai jam 3 itu sampai jam 4 kurang 15 menit. 15 menit. Itu sampai yang masih lenggah, yang masih ikut wungon tirakatan itu masih banyak penontonnya. Luar biasa itu. Sampai jam 4 kurang 15 menit itu yang dari klub dari Sragen itu ending terakhir itu. Wah, nyawernya luar biasa lagi kalau udah pagi itu. Itu wah, jangan luar biasa. Kemudian berhubung sudah jam 4 kurang 15 menit saya stop untuk melanjutkan lakon, mengingat kan takutnya nanti ketabrak azan subuh kan tidak enak. Sebenarnya sih ya mau gimana lagi ya, tetap kita tidak boleh dalang itu tidak boleh sampai menabrak kegiatan ibadah. Jadi jam 4 lebih 5 menit lah gitu kalau tidak salah itu tancap kayon. Itu kemarin itu ngambil lakon Sesaji Rojo Suyo. Itu sih memang mudah kalau disingkat waktunya. Kalau udah masuk ke goro-goro itu, kalau tidak ada perang cager tidak apa-apa, langsung kita masukkan ke inti lakon, gugurnya Joro Sando, dek selesai. Itu udah selesai lakonnya. Selesai wayangan, kita pulang siap-siap, kita menuju pondokan lagi. Dan sebelum kita mau pulang ke Jawa, dari panitia dimohon untuk istirahat sejenak. Itu tanggal 21 kita istirahat. Kemudian malam kita masih menginap di pondokan. Nah itu. Kemudian paginya dari panitia kita seluruh kru diajak jalan-jalan ke perbatasan Merauke sama negara tetangga yaitu Papua Nugini. Lumayan, terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan yang luar biasa untuk saya dan teman-teman kru dari Jawa Tengah. Sampai itu kan kita itu masih istirahat itu. Iya, habis dalang pagi, sorenya kita jalan-jalan, istirahat malam, kemudian kita booking tiket pesawat. Itu tiket pesawat dari saya ya, memang saya minta untuk perjalanan saya minta dari Kepulauan Merauke menuju Makassar langsung Semarang. Soalnya kan kalau terlalu banyak transit kan capek kita semua dari teman-teman. Sambil ngopi dulu ya, kacengnya ndak sepan, santai lah. Ini vlog-vlog cuman buat iseng, buat hiburan bagi saya itu. Saya itu ndak ngejar subscribe itu. Yang penting ada yang nonton lah, ada yang nonton itu saya sudah senang. Entah itu mau di subscribe atau ndak itu monggo lah itu. Ndak pun ndak apa-apa, yang penting vlog saya itu ada yang nonton, gitu aja. Prinsip saya ndak jadi YouTuber, ndak, cuma saya itu ada yang nonton itu udah senang bagi saya. Sambil minum nggih, santai. Setelah itu panitia booking tiket dari panitia. Kan kita tidak konfirmasi dengan panitia, soalnya kan udah diurus dari panitia. Dikabarin Pak Dalang besok kita berangkat dari sini sekitar jam 7. Kita sarapan dulu,
sampai jam 8 kita perjalanan santai menuju ke Bandara Merauke. Kita istilahnya apa tuh? Terbang lah. Istilahnya apa itu? Saya tidak tahu. Kalau landing itu sepertinya kayaknya turun landing itu. Kalau naik itu namanya apa? Saya tidak kurang tahu itu. Oh yes, terbang itu. Itu ada cerita yang lucu, teman-teman. Inilah lucunya dari liku-likunya perjalanan itu. Panitia koordinasikan dari customer service-nya, dari pihak penerbangan Lion Air. Ternyata ini loh. Kita makan kan jam 7 kita makan dulu sama panitia dan sesepuh dukuh sama kepala kampung. Kita sarapan sampai jam 7:30 panitia dapat telepon dari customer service Lion Air. Pak, ini penerbangannya jam 8 bukan jam 9. Wah, bingung kita. Sarap kita makan, baru makan dan tidak jadi makan, tidak dilanjutin makan. Wes, kita balapan. Koper langsung naik, penumpang langsung naik, langsung ke bandara. Wes, ya gimana lagi? Karena waktu yang tidak memungkinkan, kita pun juga tidak bisa pamit secara santai sama panitia. Iya nggih, nyuwun ngapunten soalnya ya ada miskomunikasi, mungkin ada kesalahan dalam gimana ini penerbangannya lah. Jadi panitia sama saya sih tidak usah disalahkan lah, tidak apa-apa. Kita kan juga manusia, banyak sekali. Tidak ada lah yang sempurna manusia itu. Sampai bandara kita naik, terbang. Ternyata apa? Kopernya ini loh. Kopernya tidak bisa masuk pesawat, saudara. Tidak bisa masuk karena bagasinya udah ditutup. Jadi koper ini ketinggal di Merauke ini, ketinggal. Jadi kita terbang dari Merauke sampai Makassar, kemudian Makassar sampai Semarang kita pulang. Alhamdulillah selamat. Nah, ini kopernya ini tertinggal. Ternyata kopernya ini koper dari kru saya itu semuanya tidak bisa diangkut. Bagasi ini wis ditutup. Wong ini ku bisa iso katut niku wis syukur alhamdulillah. Kalau ndak katut, aduh gimana rasanya saya sama panitia. Berapa? 30 juta. 30 juta untuk tiketnya kita bertujuh. Kita tujuh orang sama guide-nya dari sini. Dari sini kan ada guide-nya. Soalnya kan dari Papua ada yang saudaranya di sini sebagai guide, yaitu Bapak Lurah Cermo, Kecamatan Sambi. Itu masih satu wilayah dengan saya, satu kecamatan. Kalau saya Desa Sambi, Kecamatan Sambi. Kalau Pak Lurah Suranto itu dari Kecamatan Sambi tapi Kelurahan Cermo. Ya, berjalan dengan lancar, kita pulang. Sudah sampai di rumah. Ini yang jadi saya bikin lucu itu, ternyata itu koper saya dengan teman-teman itu ternyata tidak mau pulang naik Lion Air, itu tidak mau. Ternyata pulangnya itu naik beda pesawat lewat kargo Garuda Indonesia itu ternyata. Tidak mau naik Lion Air lagi. Ternyata kopernya ini juga minta jatah sendiri untuk diterbangkan. Tidak mau ikut yang punya koper ini ternyata. Ya, tapi tidak apa-apa, semua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Koper baru saja ini tadi sampai di rumah saya itu lewat Bapak Lurah Cermo itu kan, yang dikirim dari sana untuk yang mengurus koper-koper. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Pak Lurah Cermo yang telah mengkoordinasikan
kita dan teman-teman sehingga sampai di Merauke dengan selamat. Sambil rokok nih santai. Ya, itulah tadi perjalanan mengulas liku-liku pas saya pentas di Kepulauan Merauke dalam event kirab budaya sama bersih dusun yang diselenggarakan tepatnya di Kampung Marga Mulya yang umumnya yang untuk distrik Semangga sama distrik Tanah Miring yang ikut memeriahkan kontes kirab budaya dan didukung oleh sepenuhnya Bapak Bupati Merauke dan seluruh jajarannya dan anggota Dewan baik dari fraksi Golkar maupun PKS, dari fraksi apalah itu saya lupa, pokoknya banyak sekali itu. Oke, matur sembah nuwun. Untuk kedepannya harapan saya semoga untuk Merauke tetap membangun persatuan dan kesatuan, mengingat di sana itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dan etnis. Himbauan dari Bapak Bupati tetap dijaga persatuan dan kesatuan untuk menciptakan itu NKRI harga mati. Itu harapan dari Bapak Bupati ya. Saya kira yang cukup sekian itu tadi ulasan tentang perjalanan saya dalang ke luar Jawa, ke Merauke, dan baru kali ini, dan ini kan jadi pengalaman hidup yang tidak akan terlupakan dalam sejarah saya. Yang lucu itu yang tadi, yang terakhir itu orangnya pulang, kopernya tidak mau pulang, ternyata ini koper minta naik pesawat sendiri, terus pesawatnya harus lain, itu tidak mau naik Lion, minta naik Garuda Indonesia ini ternyata. Ya, belum kita cekap semanten ulasan pergelaran saya ke Kepulauan Merauke. Penutup pengatur dari saya, salam budaya, rahayu sagung dumadi, matur nuwun.